Yuk, balik lagi sama gua di channel Bramatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Filecoin ya. Jadi ada news yang lagi hot untuk Filecoinnya, makanya tadi lumayan nge-spike di weekend ini. Dan ya, terakhir kali video kemarin nih saya update ya untuk si Bitcoin. Tadi pagi belum sempat untuk update, dan sekarang ini baru sempat nih, benar-benar baru sampai rumah. Nah, langsung coba bikin video, langsung upload gitu buat teman-teman sekalian ya. Jadi sebelum kita bahas untuk si Bitcoin-nya, sebenarnya Filecoin ini tadi itu sempat nge-spike. Kenapa? Karena memang dia udah bekerja sama dengan Solana. Jadi dari Solana sendiri tuh memanfaatkan si Filecoin ini atau guna untuk meningkatkan keamanannya dan lain sebagainya. Ya, jadi memang mereka itu udah bekerja sama, makanya kenapa Filecoin di weekend itu nge-spike harganya. Walaupun sekarang keseret turun lagi nih sama si Bitcoin ya. Nah, secara teknikal nanti kita akan bahas abis bahas si Bitcoin. Kemarin ada pembahasan ya untuk area-area Bitcoin seperti biasa. Ya, di dalam pembahasan saya pasti saya infoin area-areanya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau DCA atau bisa prepare short dan lain sebagainya, bisa menjadi alternatif. Dan malam ini kita bisa lihat ya, candle merah merona di malam minggu, teman-teman. Ya, hopefully ini nggak bikin teman-teman pusing. Kenapa saya bilang nggak bikin teman-teman pusing? Karena di video-video sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Ya, sekali lagi ini menjadi area krusial di sekitar 51 sampai 52 ribuan dolar, itu menjadi area krusial. Si Bitcoin, apakah dari area sini akhirnya dia masuk ke fase koreksinya terlebih dulu atau dia mampu break? Ya, break retest untuk ngejar area 57.000 sampai 59.000 dolar. Ya, jadi ini menjadi area yang penting banget karena kita bisa lihat juga terakhir kali cuman koreksi sampai 38.500-an, kemudian harga nanjak naik lagi. Ya. Jadi ini menjadi pertimbangan juga buat teman-teman yang kemarin mungkin udah nonton video saya. Ini menjadi area yang benar-benar dipertimbangkan ya, yang mau ngambil short, yang mau wait and see dulu ya, is okay. Ya, jadi sekali lagi kita bisa lihat di sini adanya rejection ya di malam minggu ini, besok minggu terus sudah Senin ya. Udah kita bisa lihat juga di sini adanya rejection ya, red candle besar muncul. Dan ya, kita bisa lihat juga makin lama kenaikannya pun makin bisa dibilang terbatas untuk si Bitcoin. Another view juga ya, kita bisa perhatikan juga di sini, kita bisa gunakan sebuah trendline di sini. Tuh, trendline garis warna putih ini. Sebelumnya di sini mendapatkan rejection. Ya, ini secara daily by the way, ini juga rejection strong. Dan ini sekarang reject lagi, teman-teman. Oke. Nah, setiap kali dia reject adanya retracement. Ya, baru nanti berproses naik, reject lagi. Ya, ini koreksi baru naik. Ya, di sini jadi kita bisa pantau juga beberapa next area target yang bisa sekali diperhatikan untuk si Bitcoin. Terdekatnya ini box putih pertama ini di sekitar 49 ribuan sampai 50 ribu dolar. Ini terdekat. Ya, di mana itu angka psikologis dan juga secara momentum terakhir kali dia create base di sini sebelum nanjak naik lagi. Tapi nanjak naiknya pun cuma terbatas, teman-teman, momentumnya. Ya, kita bisa lihat dari pergerakan candlenya juga. Ya, cuma segini doang momentumnya. Ya, ketimbang kita lihat dari momentum sebelum-sebelumnya waktu dia naik. Ya, kita bisa lihat di sini. Tuh. Ya, momentumnya tuh makin lama makin slow, teman-teman. Oke. Jadi ini dulu pemberhentian pertama, lalu keduanya itu di sekitar nih, di sekitar 47.000 sampai 48.000 dolar. Ini dulu aja next area target untuk si Bitcoin nih di sini, di box warna hijau ini. Ya, saya adjust sedikit, teman-teman. Next lagi di sekitar berapa? Di sekitar 45 ribuan dolar nih di sini, area ini. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan mungkin buat teman-teman yang baru nonton, ini menjadi 3 area target terdekat. Ya, setelah dia udah mampu break dari previous high-nya dan dia create yang namanya higher high ya untuk si Bitcoin. Kemudian di sini dia udah create nih, ini low, higher low. Ya, dan di sini belum ada higher low lagi. Jadi potensinya di sini dia create higher low. Jadi proses koreksi di sini bisa aja untuk lanjut naik lagi, sekedar retracement aja, teman-teman. Ya, ini untuk good skenario-nya ya, very bullish skenario-nya lah. Ini yang bisa dipertimbangkan. Nah, untuk the worst case-nya bagaimana, bro? The worst case-nya adalah kalau kita lihat pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya, ya, sebentar. Nah, di sini, teman-teman. Oke. Ketika di sini dia udah create yang namanya highs level ya, kemudian dia break nih ya, walaupun nggak jauh beda juga nih, nggak jauh-jauh banget dia break high level atau previous high-nya, swing high terakhirnya di sini. Oke, kemudian akhirnya dia posisi mau retracement. Oke,
seperti terbata-bata penurunannya. And then apa yang kita dapatkan? Dia malah turun signifikan, testing lagi ke swing low terakhirnya sebelum lanjut naik lagi. Ya. Jadi hal seperti ini bisa aja terulang pada pergerakan si Bitcoin yang sekarang kita akan hadapi atau ya sedang berlangsung. Ya. Untuk good skenario-nya dia retracement aja sampai beberapa area yang tadi sudah saya mention untuk lanjut naik. Tapi kalau misalkan seperti sebelumnya dia mengalami pengulangan, maka dia akan coba testing kembali sedalam-dalamnya ke previous swing low sebelumnya nih. Ya, di sekitar 38 ribuan dolar. Plus di sini juga ada EMA 200 nih, garis biru akan disusul secara daily time frame. Ya. Jadi baru setelah ini mungkin baru mendapatkan reaksi pemantulan yang signifikan. Mungkin ngejar ATH sebelumnya yang menuju ke 69.000, 68.000, 70.000 dolar untuk si Bitcoin. Jadi ini menjadi bahan pertimbangan, ini yang pertama dan ini opsi keduanya untuk si Bitcoin. Kalau memang kita melihat pada pergerakan-pergerakan sebelumnya. Oke, secara historical itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Sekali lagi, perlu sekali diperhatikan ya. Bisa aja proses koreksi di sini untuk retest aja sebelum dia lanjut naik lagi. The worst case-nya adalah dari area sini, ya dia bablas untuk ngejar swing low terakhirnya sebelum akhirnya benar-benar mantul teman-teman, mantul keras. Ya, jadi ini another view, another perspektif yang bisa diperhatikan sama teman-teman sekalian. Ya, pertimbangan lain lah. Oke. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin, ya ini time frame kecil, time frame 15 menit. Oke. Terlihat dia belum mampu break ya dari zona sideway-nya dia. Zona sideway ini saya ada tandain dengan dua box putih. Bagian atas dan bagian bawah. Ya, dia sideway aja walaupun sebelumnya ini sempat naik, terbuat sebuah channel, akhirnya breakdown, tapi akhirnya dia cuman sideway aja. Mantul bawah, mantul reject atas ya di sini. Juga berperan EMA 200 nih. Garis warna biru ini juga bisa kita lihat respect. Bitcoin respect banget kalau kita lihat secara time frame 15 menitnya. Nah, posisi saat ini for the first time semenjak pergerakan di 14 Februari 2024 ini di posisi saat ini terbreak, teman-teman. Time frame 15 menit ya. Jadi kalau kita lihat juga ke time frame 1 jam biar lebih enak nah ini. Ya. Jadi kalau misalkan dia closing candle di bawah area ini, zona sini ya. Kemudian nanti if si Bitcoin mengalami retracement ya, seperti ini retracement, testing lagi, bisa aja ngeliat si Bitcoin drop lebih bawah lagi. Ya, ke testing EMA 200 atau di area ini. Nah, di sini, teman-teman. Ya, ini sebelumnya menjadi support resistance di sekitar area 49.500 sampai area 49.900 dolar atau ya 50.000 dolar lah. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan untuk proses koreksi si Bitcoin. Ya, jadi kalau misalkan saya pakai pad biar lebih rapi, sebentar kita coba lihat pakai pad seperti ini ya. Ini setelah rejection, pemantulan, retest, ya di sini reject strong, bisa ada kemungkinan untuk retest, teman-teman, sebelum dia melanjutkan penurunannya lebih lanjut. Ya, jadi ini another view yang sekali lagi bisa diperhatikan atau menjadi bahan pertimbangan teman-teman sekali untuk si Bitcoin. Ya, ini bisa invalid bagaimana? Ya udah, weekend mau dia pump, mau dia dump, ujung-ujungnya nanti sideway juga. Seperti bagaimana? Ya udah nanti dia reclaim area ini, ya akhirnya mampu sideway lagi nanti, teman-teman. Ya, untuk Sabtu Minggunya nge-grab liquidity aja dia, berarti bukan lanjut turun lagi tapi nge-grab liquidity aja, akhirnya masuk ke sideway lagi sampai nanti Senin. Ya, jadi ini another view untuk si Bitcoin kalau kita lihat di lower time frame-nya. Dan kalau misalkan dia lanjut turun pun ini menjadi next area yang sangat-sangat potensi untuk divisit sama si Bitcoin. Oke. Jadi palingan itu untuk si Bitcoin. Meanwhile kalau kita lihat Phil, Phil ini juga sempat dibahas teman-teman ya. Phil ya ini ya 4 harian yang lalu ada pembahasan untuk Phil juga, dimana area-areanya juga sudah saya sampaikan nih, masih belum saya apa-apain, belum saya hapus juga teman-teman. Ketika dia udah kena reject dari 8,1 dolar ya, kemudian terbentuk beberapa area support resistance SNR pada Phil sebelumnya. Ya, mengalami pemantulan dari support atau sekitar 4,8 dolar, EMA 200 juga di situ secara daily, akhirnya mengalami pemantulan. Nah, next resist waktu itu di sini. Ya, di sekitar 5,37 sampai 5,623 dolar. Ya, jadi selalu ada dua arah. Apakah dia rejection untuk lanjut turun testing ke previous low-nya, atau akhirnya mampu reclaim, retest untuk ngejar next area target. Ditambah dengan good news, Phil ini udah berpartner, ada kerjasama dengan Solana. Akhirnya tadi kita bisa melihat ya, harganya sempat nge-spike
sampai next area target nih, coba saya tandai dengan warna merah biar beda. Ini di sekitar 6,22 sampai 6,519 dolar. Ini areanya. Sebelumnya mendapatkan rejection nih secara daily. Nih, reject 1, sorry. Di sini reject 1 dan ini reject 2 secara daily. Dan ketika testing ke area situ langsung reject keras. Didukung ya, ini didukung juga dengan si Bitcoin-nya reject gitu ya. Jadi di sini adanya confluence of resistance dan juga didukung sama Bitcoin yang endorser, teman-teman. Ya, SOR atau endorser gitulah ya. Jadi sekali lagi bisa aja ini cuma sekedar testing, teman-teman. Untuk si fill sebelum dia lanjut turun. Ini coba akan saya hapus dulu ya tanda panahnya. Oke. Dan kalau kita lihat juga menggunakan bantuan Fibo ya, dari swing high ke previous swing low-nya, maka kita bisa lihat di sini pas banget box merah ini adalah di retracement atau gold ratio-nya 0,5 ya. Jadi kalau ini nggak mampu di reclaim sama fill, masih punya chance untuk si fill lanjut turun seperti ini. Bisa aja dia lanjut turun ya, minimal testing ke 4,7 4,8 dolar lah ya. Lebih bawahnya lagi sekitar berapa bro? Lebih bawahnya lagi coba saya highlight untuk teman-teman sekalian ya di sini. Nah, di sini lebih bawahnya lagi. Itu di sekitar 4 dolar lah ya, 4,05 dolar sampai 4,25 dolar. Dimana sebelumnya ini menjadi support resistance juga pada pergerakan fill sebelum-sebelumnya. Nah, tuh. Pas banget kalau kita extend tuh, teman-teman. Tuh. Ya. Kita bisa lihat bersama-sama support resistance sebelumnya. Jadi sekali lagi bisa sekali diperhatikan untuk fill. Ketika memang di sini dia nggak mampu reclaim, maka potensi visitnya untuk beberapa next area target. Ya. Nah, area target penurunan ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk teman-teman yang mau akumulasi lagi, mau beli fill lagi, mau cicil fill lagi gitu ya, untuk bulan yang akan mendatang setelah nanti halving gitu ya. Dan ya, paling itu pembahasan untuk fill dan juga Bitcoin. Hopefully penurunan nanti yang ada itu bisa menjadi opportunity untuk teman-teman bisa akumulasi atau cicil beli, atau mungkin yang kemarin-kemarin belum fokus kripto, baru lihat kripto. Nah, ini bisa menjadi beberapa bahan pertimbangan untuk mulai akumulasi gitu ya, di beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan. Balik lagi, jangan pernah all in ya, analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.